Selamat pagi, nama saya Yoel Sengkono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai komputer landasan algoritma dalam konteks pengantar informatika dan komputasi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang berbagai topik, yaitu Computer Technology Overview, Introduction to the World of Computers, A Brief of History Computing, dan A Foundation of Computer Science. Saya percaya bahwa kita semua tidak asing lagi dengan istilah algoritma. Tetapi hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang apa itu algoritma, bagaimana cara menuliskannya, serta pentingnya algoritma dalam dunia modern. Topik ini sangat relevan karena algoritma adalah dasar dari hampir semua teknologi yang kita gunakan setiap harinya. Mulai dari aplikasi smartphone hingga sistem yang konteks seperti AI. Sebelum kita mulai, mari kita bahas beberapa halaman pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini. Pertama-tama, kita akan memahami konsep dasar algoritma dan pentingnya ilmu komputer dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu belajar algoritma? Algoritma tidak hanya membantu kita memecahkan semua masalah secara sistematis, tapi juga membantu kita dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan belajar menulis algoritma yang benar dan valid untuk berbagai masalah yang kita hadapi. Ini termasuk mempelajari cara menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Di samping itu, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan ke dalam kehidupan nyata. Contohnya, bagaimana algoritma dapat digunakan dalam sistem rekomendasi seperti yang kita lihat pada platform streaming. Penting juga bagi kita untuk mengenali implikasi etis dari algoritma, terutama dalam keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Efisiensi algoritma juga menjadi fokus pembelajaran, terutama di bidang yang sumber dayanya terbatas atau memerlukan proses real time. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagi pembahasan ini jadi beberapa subtopik. Pertama, kita akan mulai dengan pengenalan terhadap algoritma, termasuk definisi dan elemen-elemennya. Pengenalan ini penting untuk memberikan dasar yang kuat sebelum melangkah lebih jauh. Setelah itu, kita akan melihat cara menulis pseudocode. Pseudocode merupakan cara untuk menjelaskan algoritma dalam bentuk teks yang menyerupai kode pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaksis bahasa pemrograman tertentu. Ini akan mempermudah kita dalam mendesain algoritma sebelum diimplementasikannya dalam kode yang sebenarnya. Di bagian terakhir, kita akan berlatih membaca dan menulis pseudocode melalui latihan ini. Melalui latihan ini, kita akan mampu meningkatkan keterampilan dalam memahami logika algoritmik dan cara menyusunnya dengan baik. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu algoritma. Secara sederhana, algoritma adalah sekumpulan instruksi langkah demi langkah yang membantu kita menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Ini mirip dengan resep makanan, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan urutan yang benar untuk menghasilkan makanan yang diinginkan. Namun, dalam konteks komputasi, algoritma bisa menjadi sangat kompleks. Misalnya dalam program komputer, kita mungkin memiliki ribuan langkah yang dipecah menjadi sub-algoritma. Kejelasan dalam setiap langkah adalah kunci. Agar algoritma dapat diterapkan secara efektif, kita memerlukan memahami langkah-langkah tersebut dengan baik. Contohnya, dalam pengembangan software, algoritma digunakan untuk menentukan bagaimana program akan berfungsi dari pengambilan data hingga penyajian hasil kepada pengguna. Dalam menyusun algoritma, kita sering menggunakan kata kunci atau notasi khusus untuk mempermudah pemahaman. Misalnya, kita mungkin menggunakan indentasi atau simbol khusus untuk menunjukkan struktur algoritma, seperti penggunaan blok untuk menandakan instruksi yang tergabung dalam suatu bagian logika. Penggunaan konvensi semacam ini membantu kita menyusun algoritma yang terstruktur dan mudah dipahami. Ini juga penting ketika kita membagikan algoritma dengan orang lain, karena standar yang digunakan akan sama dan universal. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa algoritma yang baik adalah yang dapat dipahami tidak hanya oleh komputer, tapi juga pada manusia. Sekarang, mari kita bicarakan karakteristik dan algoritma yang baik. Ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah algoritma.
Pertama, algoritma harus memiliki masukan yang jelas. Ini berarti kita harus tahu apa saja data yang akan dimasukkan ke dalam algoritma. Misalnya, jika kita membuat algoritma untuk menghitung rata-rata nilai siswa, maka inputnya adalah daftar nilai siswa tersebut. Kedua, keluaran juga harus ditentukan oleh sejak awal. Keluaran ini bisa berupa hasil akhir seperti angka atau pesan. Sebagai contoh, dalam algoritma pencarian atau searching, outputnya adalah yang kita cari, apakah ditemukan atau tidak. Jika ditemukan, apakah data tersebut. Ketiga, algoritma harus dapat menyelesaikan masalah dengan benar untuk semua input yang valid. Artinya, algoritma harus konsisten dalam memberikan hasil yang benar tanpa memperhatikan variasi input. Selain karakteristik dasar, ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki oleh algoritma. Yang pertama, algoritma harus bersifat terbatas. Ini berarti bahwa algoritma harus dapat selesai dalam waktu yang wajar dan tidak berjalan selamanya. Sebagai contoh, algoritma untuk menghitung jumlah deret angka yang pasti akan berhenti setelah semua angka dijumlahkan. Kedua, setiap langkah dalam algoritma harus tepat. Tidak boleh hanya ada langkah yang ambigu atau tidak jelas. Hal ini penting terutama dalam penerapan algoritma di sistem yang besar atau kompleks. Sebagai contoh, dalam sistem operasi, algoritma pengelolaan memori harus dapat diimplementasikan dengan sangat tepat untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan crash. Yang ketiga, algoritma harus bersifat umum. Ini berarti algoritma tidak boleh terlalu spesifik sehingga hanya bisa digunakan dalam situasi tertentu saja. Algoritma harus fleksibel dan bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Mari kita masuk ke dalam konsep pseudocode. Pseudocode adalah cara yang sangat berguna untuk menuliskan algoritma sebelum kita benar-benar menerjemahkannya ke dalam kode pemrograman. Dengan pseudocode, kita tidak terikat oleh aturan sintaksis, tapi kita masih bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana algoritma akan bekerja. Sebagai contoh, jika kita menulis algoritma untuk menghitung luas segitiga, kita bisa menulisnya dalam pseudocode seperti ini. Get nilai alas dan get tinggi segitiga, maka di sini kita akan mendapatkan alas dan tinggi. Habis itu kita akan gunakan pseudocode berikutnya, yaitu hitung luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Lalu, hasilnya ini kita akan tampilkan dengan print. Lalu kita akan mendapatkan hasil setelah didapatkannya alas dan tinggi. Dengan menggunakan pseudocode, kita bisa fokus pada logika dan alur kerja algoritma tanpa khawatir tentang detail teknis dari bahasa pemrograman tertentu. Karakteristik pseudocode. Pseudocode memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, pseudocode biasanya sangat terstruktur, sehingga kita bisa memvisualisasikan logika algoritma dengan jelas. Pseudocode biasanya menggunakan campuran antara bahasa Inggris dan operasi logis, seperti if, while, atau for, yang memudahkan pemahaman. Selain itu, pseudocode juga menggunakan instruksi tingkat rendah seperti get, set, print, dan stop. Misalnya get itu seperti yang tadi dibilang, berarti mendapatkan masukan dari pengguna atau bisa disebut input. Dan print berarti menampilkan hasil kepada pengguna atau bisa disebut output. Karakteristik ini membuat pseudocode mudah dipahami oleh siapapun yang ingin mempelajari algoritma. Selanjutnya, kita akan membahas 3 mekanisme pengendalian dasar yang digunakan oleh algoritma dan pseudocode. Yang pertama adalah sequence, di mana langkah-langkah diikuti secara berurutan, satu demi satu. Ini adalah bentuk paling dasar dari algoritma. Yang kedua adalah selection, di mana kita hanya melakukan langkah tertentu jika suatu kondisi terpenuhi, seperti dalam instruksi if. Misalnya, jika nilai ujian kita di atas 80, maka siswa tersebut lulus.
Ini menunjukkan bagaimana keputusan dalam algoritma dapat diprogram untuk berfungsi berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah repetition, di mana bagian dari algoritma diulang beberapa kali seperti dalam instruksi while atau for. Repetisi ini penting dalam banyak algoritma, seperti dalam pemrosesan data yang memerlukan perulangan hingga semua data diproses. Seperti yang kita dapat lihat di screen ini, ada sebuah pseudocode yang sudah saya buat untuk kalian. Di baris pertama ada namanya getAdd. Ini berarti kita akan meminta pengguna untuk input sebuah integer untuk dimasukkan ke dalam n. Maka variabel n ini akan memiliki value yang sudah kita berikan atau pengguna berikan. Lalu yang kedua, kita akan meminta pengguna untuk memberikan sejumlah integer lagi agar dimasukkan ke A buka kurung 1 sampai N. Maka ini artinya kita akan meminta pengguna untuk menginput berbagai nomor tergantung dengan nomor variabel value dari N yang sudah diberikan pada baris pertama. Misalnya jika N 5 kali, maka kita akan meminta pengguna untuk menginput 5 kali lagi. Lalu pada baris ketiga kita akan membuat satu variabel baru I untuk sama dengan 1. Dan row keempat kita akan membuat variabel baru yaitu count zeros, dan kita akan membuat hasil count zeros ini untuk 0. Maka di sini kita memiliki dua variabel baru dengan dua value berbeda. I yaitu value 1 dan count zeros dengan value 0. Pada row kelima kita akan membuat sebuah while loop. Nah, while I lebih kecil sama dengan N, ini artinya selama I yang atau 1 lebih kecil sama dengan N, yang kita awalnya taruh 5, maka while loop ini akan selalu berulang dan bekerja terus. While loop ini memiliki loop dari baris 6 sampai 8. Mari kita mulai satu-satu. Pada baris ke-6, if AI, yaitu I-nya sama dengan 1 untuk pertama kalinya, sama dengan 0, dan baris ke-7 adalah isi dari if jika if-nya terpenuhi. Set count zero sama dengan count zeros plus 1. Lalu pada baris ke-8, set I sama dengan I tambah 1. Maka dari loop ini, jika loop pertama I-nya 1, pas mau mulai di loop kedua, pasti I-nya sudah bertambah 1 jadi 2. Lalu jika loop-nya sudah selesai, di baris ke-9 ini kita akan print the number of zeros in this list. Habis itu kita stop. Nah, jadi yang kita bisa simpulkan dari pseudocode ini adalah sebuah pseudocode dia meminta pengguna untuk yang memiliki dua input. Input pertama adalah berapa banyak jumlah angka yang ingin dihitung oleh pengguna. Lalu yang kedua adalah pemasukan input-input sesuai dengan N, yaitu yang input pertama jumlah, atau bisa dibilang jumlah kasus yang ingin dihitung ada nolnya berapa. Nah, di situ kita bisa menghitung pseudocode ini atau algoritma ini akan menghitung berapa jumlah nol yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Sebagai kesimpulan, algoritma adalah dasar dari ilmu komputer dan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi komputasi. Dengan memahami cara menyusun dan menulis algoritma yang baik, kita bisa memecahkan berbagai masalah dengan lebih efisien dan efektif. Pseudocode membantu kita merencanakan algoritma sebelum diimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam dunia nyata, mulai dari pemrograman sederhana hingga sistem kecerdasan buatan. Kita juga harus ingat bahwa keputusan yang diambil berdasarkan algoritma harus dipertimbangkan dulu dampak etisnya terhadap masyarakat. Sekian dari saya untuk video ini. Kita akan lanjut membahas tentang representasi data dan logika di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang akan menjawab dan mendiskusikannya lebih lanjut mengenai algoritma dan penerapannya di kolom komentar. Mari kita berbagi pengetahuan dan pengalaman
dalam bidang ini agar kita semua bisa memahami teknologi yang kita gunakan sehari-hari.